dia ada lulusan psikologis Unpad. Terus ini ada teman gua. Guys, oke, pada langsung aja. Nutrisi itu beneran ngaruh banget ya ke kesehatan reproduksi. Oke, ini yang berapa nih? Nutrisi itu sangat berpengaruh banget terhadap kesehatan reproduksi karena jelas secara ilmiah tubuh butuh nutrisi tertentu untuk membantu keseimbangan kesehatan reproduksi. Oke. Kalau secara studinya itu bagaimana? Oke, kita jelasin yang nutrisi dulu ya. Boleh. Beberapa nutrisi penting seperti folat dan omega 3 untuk tubuh itu. Pada studi biologi reproduksi, folat membantu pembentukan sel telur dan sel sperma yang sehat, dan omega 3 membantu regulasi estrogen dan homosterol. Kalau olahraga itu gimana? Kalau olahraga rutin bisa membantu aliran darah dan mengurangi inflamasi. Oke, berarti kalau misal olahraga yang cukup itu berapa menit sehari? Minimalnya 30 menit sehari dan dilakukan selama 3-5 kali seminggu. Oke. Kalau apa kecil itu? Nah, tuh kita sering dengar nih soal rokok, alkohol, dan narkoba itu dampaknya gimana sih? Yang pasti dampaknya besar banget karena rokok bisa merusak pembuluh darah termasuk yang menuju organ reproduksi. Dampaknya juga bisa terjadi ke pria dan wanita. Pria bisa menurunkan kualitas sperma dan pada wanita bisa menurunkan ovulasi. Oke. Oke, nah itu tuh mereka minum aja dulu. Siap, terima kasih. Nah, tuh temen gua punya pertanyaan nih. Jadi aku juga punya temen nih yang siklus haidnya itu kayak gak teratur karena stres dan kurang tidur. Itu kenapa ya, wajar gak? Pastinya wajar banget ya karena stres meningkatkan hormon kolesterol. Kalau kolesterol tinggi, terus hormon reproduksi jadi terganggu. Jadi solusinya tidur yang cukup atau makan makanan yang bergizi lah gitu. Oh iya, baik, terima kasih. Oke, berarti kesehatan reproduksi itu bukan pengaruh gaya pola hidup doang ya, tapi kesehatan mental juga. Yes. Oke, kebetulan gue punya kenalan, dia dokter juga. Dia pernah nanganin pasien yang alat reproduksinya kena. Wis. Gue panggilin. Oke. Dari sini? Ya, oke. Oke, ayo silakan duduk. Ya. Ada di sini. Terima kasih, dokter. Nanti bisa. Oh iya. Oke, ini adalah Ira. Dia lulusan S2 kedokteran dari Universitas Unpad. Dia sekarang bekerja di mana? Salah satu rumah sakit di Jakarta. Oke. Nah, Aira, coba dong ceritain bagaimana pengalaman kamu menangani pasien kesehatan reproduksinya sekarang. Jadi waktu itu aku pernah menangani suatu kasus itu teh dia teh ngeluh kenapa sih aku gak bisa hamil padahal udah beberapa tahun nikah. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut dia sering meminum alkohol, merokok, terus makan narkoba terus waktu masih muda, dan ternyata setelah dia menikah dan ingin mempunyai anak itu susah banget karena si organ reproduksinya teh udah banyak banget virus yang masuk gara-gara dia suka memakan dan meminum yang gak benar waktu dulunya. Oke. Baik, saya mau bertanya kepada dokter Aira. Kita kan sama-sama dokter nih. Ya. Apa sih kendala dokter Aira saat menangani pasien-pasien tersebut? Saat saya memeriksa pasien tersebut, biasanya pasien kurang terbuka dengan segala yang telah mereka lakukan. Jadi saya teh hanya mengetes apakah mereka akan jujur atau tidak. Soalnya kalau seperti
seperti saya bercerita ke keluarganya bahwa latar belakang mereka teh kurang baik, keluarganya tidak percaya kepada saya. Bahkan banyak orang yang menuduh saya itu memfitnah mereka karena membukakan latar belakang bahwa mereka itu wanita yang tidak baik awalnya. Oke, kalau misalkan kasus kayak gitu tuh itu emang sering terjadi atau kadang-kadang? Jadi kasus ini teh setelah kita amungkolokasikan. Jadi kasus ini teh sering terjadi apalagi di daerah perkotaan karena anak zaman sekarang menganggap kayak minuman beralkohol itu hal wajar, lumrah, dan mereka gak mengerti dampak kedepannya seperti apa. Jadi hal ini teh wajar banget, jadi banyak banget kasus apalagi di ibu kota. Oke. Oke, takutnya ada babi ganas ya. Kita langsung aja ke solusi dari Dr. Farel. Oke, solusi untuk kesehatan reproduksi ini, yang pertama dengan makan makanan yang bernutrisi tinggi seperti ikan, telur, dan sayur-sayuran. Dan yang kedua itu rajin berolahraga selama 30 menit. Per minggunya itu bisa 3-4 kali. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kurang-kurangnya tetap merokok. Baik, itu dari saya. Tuh. Kemana ini? Kalau dari saya sih, kalau untuk mental yang paling penting itu kurangin overthinking dan lakukan aktivitas seperti jogging, meditasi atau journaling, dan lakukan hobi yang kalian suka. Gimana ya? Nanti berdarah gitu. Untuk aku ya, solusinya untuk para wanita yang ingin hamil ke depannya, ingat jangan mengkonsumsi narkoba terus yang lain-lain karena itu berdampak di kemudian hari, bukan sekarang. Kurangi sebelah. Yes. Dan kurangi makan pedasnya. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau organ reproduksinya sehat, teman-teman harus mengurangi konsumsi alkohol, narkoba, dan merokok. Juga jaga pola tidur, jaga kesehatan mental, dan jangan stres berlebihan. Jadi kesimpulannya ya, kalau kesehatan reproduksi itu bukan cuma organ, tapi bagaimana pola hidup kita. Oke. Mental sehat, hormon stabil. Hormon stabil, reproduksi sehat. Reproduksi sehat, hidup nyaman.